jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan dimanapun berada, kita jumpa lagi dalam pertumbuhan rohani. Ya, kita bersyukur anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Salam semua, salam, salam, puji Tuhan. Ya, mari kita lihat Alkitab kita dalam Mazmur pasal yang ke-63 ayat yang kedua. Ya, saya bacakan di sini. Ya. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Anak-anak Tuhan dimanapun berada, pembacaan kita hari ini dalam Mazmur pasal ke-63 ayat yang kedua, ya jelas berkata kepada kita, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Inilah kerinduan ya Daud, inilah kerinduan pemazmur kepada Allah. Dia haus akan Allah. Ya, hari ini kita belajar bahwa dalam pertumbuhan rohani kita, ya kita perlu mensengajakan, kita perlu memperhatikan pertumbuhan rohani kita. Kita baru saja merayakan Paskah, keselamatan, ya Tuhan sudah selesaikan, dan itu pasti buat kita setiap anak-anak Tuhan. Tapi persoalannya sekarang, atau apa yang kita perlu ingat, apa yang perlu kita ketahui anak-anak Tuhan dimanapun berada, tentang pertumbuhan rohani, ini kita perlu sengajakan, kita perlu bekerja sama dengan Allah. Kita perlu membuka hati kita. Itu sebab kita lihat ayat yang baru saja kita baca, Mazmur 63, dia berkata demikian, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Dan inilah yang kita inginkan, inilah yang kita rindukan, ini yang kita perlu lakukan dalam kehidupan rohani kita. Kehidupan rohani kita, kita rindu, terus haus akan Tuhan. Ya, kalau kita lihat dalam Mazmur 119 ayat ke-15, aku hendak merenungkan tita-titamu dan mengamati jalan-jalanmu. Inilah cara dia untuk memenuhi kehausan, memenuhi kerinduan kita kepada Allah, yaitu dengan cara apa? Merenungkan tita-titamu. Wah, menarik sekali pemazmur berkata, aku haus. Dan di ayat yang ke Mazmur 119 ayat 15, bagaimana pemazmur memenuhi ini semua, aku hendak merenungkan tita-titamu. Jadi pelajaran kita, renungan kita, respon kita sebagai anak Tuhan dalam kehausan kita akan Tuhan, salah satunya, ada banyak cara, salah satunya adalah kita merenungkan firman Tuhan. Ada satu ketika saya baca, ada satu cerita di Singapura, ada satu tempat, di Singapura ada satu tempat hotel yang menyediakan makanan, buffet, makanan yang seperti nasi campur lah, semua diletakkan di depan, dan dalam cerita itu kita boleh makan apa saja, makan sebanyak-banyaknya. Dan ada yang menarik di situ, ada yang menarik di situ. Siapa yang cepat makan, yang banyak dan cepat makan, dia akan bayar murah. Contohnya harga dalam harga seharusnya bayar 10 ringgit, tapi karena kita makan cepat, dipotong setengah harga jadi 5 ringgit. Jadi ditanyalah respon orang yang pernah makan di situ. Ada satu yang bercerita, dia berkata begini, ada yang ikut coba berusaha makan secepatnya, dan tahu responnya orang yang makan cepat, yang melakukan ini, dia katakan dia ikut itu, dia menjadi sakit karena makan tidak dikunyah, kan makan ditelan. Dan dia bercerita, orang yang ikut ini yang pernah mengalami, dia bilang
dia merasa apa? Wah, tidak hilang selera beberapa hari dan dia punya selera ya makan jadi tidak betul lagi gara-gara ya mau cepat makan itu. Jadi ya di sini ya kita melihat dalam hal uh, kerohanian pun ya kita dalam makan makanan rohani pun ya tidak ya baca begitu dan cukup, tidak. Ya, respon kita ya seperti ya pemazmur katakan apa? Aku haus, bagaimana dia memenuhi kehausan ini? Ya dia katakan, ya aku merenungkan tita-titamu dan amati jalanmu. Oh, rupanya ya pelajaran kita pada hari ini untuk memenuhi, untuk mengenyangkan kelaparan, kehausan kita akan Tuhan, ya kita perlu merenungkan. Kita mengerti, ya kita tahu dalam Mazmur 1, berbahagialah orang yang merenungkan firman itu siang dan malam. Jadi renungan kita atau pelajaran kita pada hari ini adalah mari ya dalam memenuhi atau untuk ya mengenyangkan ya untuk ya menghilangkan atau memenuhi kehausan kita itu akan Allah. Tidak ada cara lain ya selain daripada merenungkan. Seperti kita makan dalam ya secara jasmani, kita perlu kunyah. Ya kalau kita baca dalam ya cara kunyah yang benar itu berapa ya banyak kali kita kunyah baru boleh talan supaya boleh diproses. Demikian dalam hal apa? Dalam hal kerohanian untuk memenuhi ya mengenyangkan kerohanian kita ini kita perlu merenungkan. Mari anak-anak Tuhan dimanapun ya mungkin ya baca satu ayat dan renungkan apa yang Tuhan maksudkan, apa yang Tuhan sedang katakan kepada kita. Renungkan dan melalui itu dengan cara ini kehidupan rohani kita atau tubuh rohani kita itu akan dikenyangkan dan dia akan bertumbuh. Amin. Ya. Membaca Alkitab tanpa merenungkan sama seperti makan tanpa mengunyah. Jadi mari ya kita baca firman, kita renungkan ya pelan-pelan saja. Ya, jangan terlalu ya mungkin ya mau cepat-cepat, tidak. Yang penting goal kita itu kita bertumbuh. Ya. Kerohanian kita ya semakin diisi melalui perenungan firman Tuhan. Ya. Amin, puji Tuhan. Mari anak-anak Tuhan dimanapun berada, mulai praktek. Ya merenungkan, mungkin engkau sedang memandu, engkau sedang berjalan, sedang duduk, sedang minum kopi dan sebagainya. Ya latih baca satu ayat dan renungkan. Amin, puji Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Haleluya.